اشرقت عيناي شوقا والقلب تذرفت عشقا فأتيت يا حبيبي فابدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبظالم راح تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله الله على نور رسول الله الله على نور رسول الله قولني في المعنى قولني جمعنا قولني في المعنى حكمي جمعنا يلقين معنا حلو رسول الله على نور رسول على نور رسول اللهم صل وسلم وبارك وأولادنا أستغفر الله 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 ربي زدنا علما نافعا ورزقنا مباركا أستغفر الله 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 ربي هب لنا رزقا واسعا وعملا متقبلا أستغفر الله 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 ربي آتنا حسنة في الدنيا والآخرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر
wa midada
ihsani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul lahul Fatihah. Syekhul lahul Muslim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hanan al-manan badius samawati wal ard ya jal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fanas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad natawassalu ya Allah bihadrati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin bi kulli du'aina wa hajatina ya Allah wa bi kulli ibadatina ya Allah bihaqqi sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jina ya Allah wa liman hadir bi hajjal majlis wajhan sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna wa bainana hubban kabiran liwajhi sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, khususan li walidaina ya Allah wa abaina ya Allah wa masyaikina waghfir lahum warhamhum wa bihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ishum min azabi qabri wan nar wa dakilhum bi jannatikan naim. Allahumma tawil umura Habib Alwi Ibnu Ali Al-Hasani Al-Habsi birahmatika arhamar rahimin wa barik hayatahu ya Allah waj'al lahu ya Allah minas solihin warfa' darajatahu ya Allah min awliyaika solihin wa taqabbal minna wa du'ana ya Allah wa bainana ij'al lana wa liman hadir min awliyaika solihin ya Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ksir rizqa liman hadir bi hajal majlis rizqan kasiran wa rizqan wasi'an min kulli jihatin min jami ghaibika bi ghairi minnati makhlukatin bi mahdi fadlika wa karamatika ya rabbal alamin. Khususan li Habib Abdul Qadir perduku ya Allah rizqan kasiran bi ghairi hisab. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita menjelaskan dalam Sirul Asrar tentang zikir dari 12 zikir yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. 12 asma, maksud saya 12 asma. Kemudian kalimat la ilaha illallah itu terdiri daripada 12 huruf. Jadi la ilaha illallah itu 12 huruf. Kalau tidak percaya hitung sendiri nanti di rumah. Kemudian Muhammad Rasulullah yang kita ucap biasa itu ternyata juga jumlahnya adalah 12 huruf. 12 tambah 12 24. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengarang kitab Sirul Asrar, jumlah babnya adalah 24. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Zikir yang disampaikan beliau kemarin, hai dan hak. Hai dan hak. Itu belum sempurna lagi. Mohon ayo. Karena harus ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Ya kah? Jadi tunggu ya main filmnya terusakan supaya sampuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sempurnalah kita nanti hidup ma'rifatullah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diajarkan lagi kemarin selain zikir hai itu adalah dia, hai itu maha hidup. Maka seluruh hidup kita ini tidak sepersen pun, tidak setitik pun karya dan kemampuan hidup kita tidak hidup kecuali karena al-hayyu, Allah hayat, Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kalimat al-hayy itu adalah sifat sekaligus nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kehebatan nama al-hayy adalah sifat al-hayat, sifat salah satu sifat dari sifat 20. Kemudian asma Allah hayyun, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhamdulillah, mengerti semuanya. Itulah al-hayy. Maka setiap kita bergerak, duduk dan berbaring, tidak lain adalah al-hayy daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam zikir Naqsabandiyah, zikir tarekat Sajaliyah, tarekat Qadariyah dan Khalwatilah, ada zikirnya ya hai, ya hai, ya hai, ya hai. Anak muda modern juga menulis majalah namanya majalah hai. Nah, tapi hai-nya lain. Nah, ya kah? Nah, kalau hai itu hai dunia, kalau ini adalah hai dunia dan akhirat. Subhanallah. Ya kah? Ya hai. Tarik napas keluar hai. Itulah hidup kita. Kita bisa hidup karena Hayyul Qayyum, karena Allah Subhanahu wa taala yang Hayyul Qayyum. Kita tidur, yang ada hanyalah Allah. Ya hak, ya hak, ya hak. Hak keluar. Haknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu mir rabbika fala takunnana minal mumtarin, di dalam Al-Quran. Sudah, itu kemarin. Fal ilmu zahir lahu asna asyara fanan. Ilmu zahir itu terdiri daripada 12 ilmu, mata ilmu yang dipelajari. Itulah menjadi orang alim. Karena kita tidak ingin jadi orang alim, kita hanya menjadi ingin kekasih Allah dan kekasih Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu-ilmu zahir itu ya sedikit-sedikit aja lah kita pelajari. Kalau kepingin 12 mata ilmu itu sekolah sampai perguruan tinggi. Ilmunya apa? Ya tadi itu ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu usul fikih dan fikih beda. Fikihnya lagi berbeda-beda, kitabnya macam-macam, dari matan takrib, abisuja, siapa lagi Mbak dari Fathul Qarib, kemudian Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in, fikih semuanya nih guru besarnya fikih nih, beliau nih, guru Jainal nih. Kitab apa penelitian baca anak guru? Kitab fikih. Nah, Mabadi fikih, Mabadi itu untuk permulaan kitab fikih. Mabadi fikih.
kitab Mabadi Fikih, Batu Hanyar Matan Takrib, Batu Hanyar Fathul Qarib, kemudian Fathul Mu'in, kemudian Fathul Wahab, kemudian I'anatul Talibin, I'anatul Talibin Fikih Muqarinnya, Majhabul Arba'ah lil Imam Abdurrahman kalau salah Al-Jaziri. Nah, Abdurrahman Majhabul Arba'ah. Tapi itu di perguruan tinggi dipelajari Fikih Muqarin. Nah, itu fikih. Kemudian mempelajari juga kitab Majmu' kitab fikih. Jadi ada 12 mata ilmu. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu bermacam-macam kitabnya. Kebanyakan ngelak. Lucut mendengar. Bahasa Arab jadi yak pala palu. Palat palatu paltum palti paltuma paltunna. Apa lagi lah. Maaf banang guru lah. Kasihan. Makanya bila melihat tuan guru nangkainya dihormati. Uyuh sidin belajar. Ya kalau guru lah. Uyuh pian belajar sekolah kalau uyuh anak lah. Nah, alhamdulillah tapi kawal sidin. Nah, karena dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaza ilmu batin lahu asna asyara fanan. Sebenarnya ilmu batin itu juga ada 12 macam mata airnya. Sebagaimana mata air yang diberikan Allah kepada Nabi Musa ketika memancar air 12 mata air. Nah, kalau diringkas semuanya, faqasimu bainal awam wal khawas wal aqasul khawas ala qadril istidad. Dihitung-hitung ada 3 tingkatan ilmu itu. Tingkat orang awam, tingkat orang khawas, dan tingkat khawasul khawas atau aqasul khawas. 3 gitu. Fal ilmu mahsyuratu fi arba'ati anwa'in. Ada 4 tingkatan ilmu itu. Al-awwal yang disebut dengan zahirus syariah minal amri wan nahyi wasairil ahkam. Pertama kali adalah ilmu syariah. Ilmu syariah itu apa isinya? Ilmu syariah itu tentang perintah Allah dan larangan Allah, wasairil ahkam dan seluruh hukum-hukumnya. Ilmu syariah. Pian sini sudah semuanyaan belajar, tapi pokoknya sudah tata cara sembahyang, sholat bisa aja. Sholat tidak suci sah lah sholatnya, tidak sah. Ya lah, sholat pakai kopiah buruk sah lah. Sah aja lah. Kalau kopiah buruk bang sholat salah. Ada salah. Nah paham ya sudah berarti kan ilmu syariah toh. Sholat bakantut boleh lah. Boleh aja bakantut, tapi sholatnya tidak sah. Nah, lapian. Ya lah. Nah, belajar marifatullah harus sholat lah. Jangan belajar marifatullah jangan sholat bipe. Kada kau belajar marifatullah. Jangan lebih. Tidak bisa belajar marifatullah, harus duduk aja kita sini. Ya lah. Nah, itu tadi itu. Wasani batinuha. Yang kedua adalah batin syariah. Jadi ilmu itu sebenarnya seperti buku ini. Lapisan luar namanya syariah. Di dalam syariah itu batinuha, ada di dalamnya batin. Di dalam syariah itu ada namanya wa yusamma ilmu tarekah. Namanya adalah ilmu tarekat. Wasahlis yang ketiga batinu tarekah. Di dalam tarekat itu ada lagi wa yusamma ilmu ma'rifah. Dia disebut dengan ilmu ma'rifatullah. Nah, warrobi yang keempat, di dalam ilmu ma'rifah itu ada lagi di dalamnya batinul batin, disebut dengan wa yusamma ilmul hakikah. Itulah disebut dengan ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat itu paling tertinggi. Hakikat. Cuma karena hakikat ini banyak, harus dirangkum dalam satu rangkuman melewati jaring namanya jaring ma'rifatullah. Sehingga bagian yang mana saja dipelajari itulah namanya ma'rifatullah. Makanya orang sering menyebut ilmu ma'rifatullah. Datu sanggul ada kala bepantun babuncu ampat jasin. Sapu tangan babuncu ampat. Ampat itu ialah syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat. Nah, sama lawan ilmu datu sanggul. Mun kada percaya kieu kana datu sanggulnya bujur ka guru to. Ngene. La budda husuluha kulluha kama qala Rasulullah SAW. Tidak mesti segala sesuatu itu mencapaikan hasil seluruhnya, kecuali kata Rasulullah SAW 4 itu harus dipelajari mau tidak mau. Jadi keempatnya itu harus dipelajari. Jangan syariat jahir aja dipelajari, rugi hidup. Makanya kata Syekh Sarwani Abdan kemarin,
sia-sialah amal ibadah pian, nol amal ibadah pian bila pian tidak belajar ilmu ma'rifatullah. Bila pian tidak belajar tasawuf ma'rifatullah secara benar, ma'rifatullahnya harus benar juga, sia-sia amal pian, nol semuanya. Kemarin sudah dibongkar rahasianya, membongkar rahasia perkataan beliau kalau kemarin. Kenapa jadi orang jadi sia-sia nol? Yang pertama kata Rasulullah, asyariatu syajaratun. Syariah itu seperti pohon. Ada pohon, bayangkan pohon. Wa tarikatu aqsanuha. Sedangkan tarekat itu adalah cabang-cabang pohon itu. Jadi ada pohon, cabang syariat itu cabang-cabang pohon itu adalah tarekat namanya. Wal ma'rifah auraquha. Sedangkan ma'rifah adalah daun-daun pohon itu. Daun-daunnya. Mun pohon kada ada daun nggak, Pak? Tidak ada daun. Mati, kering. Makanya kalau orang tidak belajar ma'rifatullah, maka syariah yang dia jalankan menjadi kering. Kering-kering dan mati. Maksud mati adalah sia-sia. Maka belajar ma'rifatullah, isi harus ada. Ma'rifatullah isi. Jangan kau perhatikan hanya sangkar burungnya, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Perhatikan burung di dalamnya. Jangan kau perhatikan lemari besinya, tapi hendaklah engkau perhatikan pula isi dari lemari besi. Nah, apa Bib? Isi lemari besi biasanya Bib? Nah, ada permata, ya lah. Nah, di dalamnya ada intan, berlian di dalam lemari besi. Itulah ma'rifatullah. Yang keempat, warabi yang keempat, wal hakikatu asmaruha. Hakikat adalah buah daripada semua itu. Jadi selama ini kita syariat sudah kita kerjakan, tarekat berwirid di rumah sudah kita kerjakan, ada berzikir la ilaha illallah kita kerjakan, sudah berbuat baik kepada ibu bapak sudah kita lakukan, apalagi sholat sudah kita kerjakan. Semua itu tarekat. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wasta'inu bisobri was sholah. Minta tolonglah kepada Tuhan kalian dengan sabar dan sholat. Sabar itu tarekat. Sholat itu juga tarekat. Nah itu dalilnya. Kalau anak mencari dalil, ini kan berdalilan lagi lah. Wal hakikatu asmaruha. Dan hakikat itu buah. Lalu buahnya apa? Nanti kita akan temukan, yaitu yang disebut di dalam ilmu ma'rifatullah tazalil haq. Tazali, memperoleh kenyataan Allahur Rabb, memperoleh kenyataan Tuhan. Itulah tingkat tertinggi di dalam ilmu ma'rifatullah. Tajalil haq. Tajalil haq itu kayak apa caranya? Nah, itu kan ada rumus-rumusnya. Tidak bisa sedikit demi sedikit bertahap. Wal Qur'an jami'un bi jami'iha bidilalati wal isyarati tafsiran wa ta'wilan. Karena itu Al-Qur'an itu mengumpulkan seluruh 4 ilmu tadi. Tapi banyak tidak tahu. Ayat terbaca zahirnya saja, tidak tahu batinnya. Itulah sering. Karena itu dia dibedakan dari tafsir dan ta'wil. Nah, disitulah para ahlinya ada. Ahli ilmu hakik, para ahli ilmu hakik, ahli hakikat menafsirkan mana-mana ayat yang khusus untuk hakikat, mana-mana ayat untuk ma'rifatullah. Nah, itulah sehingga kita mengerti, sehingga dapatlah disimpulkan seluruh isi daripada Al-Quran itu berisi 2 hal saja. Tentang kebesaran Allah Jalalullah dan tentang keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah inti daripada Al-Quran. Itulah inti daripada risalah Nabi Muhammad SAW, yakni mengiklankan tentang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kadang tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Tidak sesuai dengan akal pikiran kita, dikarenakan persoalan itu tadi itu. Warasikuna fil ilmi, hanyalah orang-orang yang mendalam ilmunya bisa mampu memahami yang demikian itu. Karena ini penting, ujian bagi orang-orang yang sudah melaksanakan syariah, melaksanakan tarekat dan ma'rifat ada 3 hal. 1, pannafsu tuwaswisu pidairati syariati minal mukhalifat. Orang yang sudah rajin taat beribadah, taat mengerjakan syariat, menjauhi larangan-larangan Allah, ada 1 ujian pada dirinya, al-mukhalifat, yakni hawa nafsu yang terus-menerus menggorogotinya. Hawa nafsu itu ada di mana? Ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, khubus syahwati minan nisa, yaitu godaan perempuan, wal banin, anak-anak, apalagi
wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, emas dan perak atau harta benda duniawi, harta tahta wanita. Nah, itu aja lah simpulannya belah. Nah, ya. Mataul gurur, semua itu adalah keindahan gurur yang menipu kalian. Nah, itu disebut dengan godaan syariah. Jadi kalau orang syariah itu godaannya itu. Tapi bila pian mulai beramalan, berzikir banyak, beribadah pian banyak, beribadah kuat, godaan itu mulai luntur. Hati pian bisa tenang, melihat keadaan itu menjadi tenang, pian tidak bisa lagi digoda oleh semua itu. Tenang saja pian menghadapi, sudah bagus tuh. Maka yang kedua godaannya adalah bidairati tarikati minal muafiqati talbisan kada'win nubuwah wal wilayah. Ada lagi ujian yang kedua bagi orang-orang ahli tarekat yang sudah mengerjakan kebaikan banyak tadi. Apa godaannya? Talbisan, ada penipuan di dalamnya, yaitu kada'wan nubuwah wal wilayah. Yakni engkau merasa diri sebagai seorang aulia Allah, merasa dekat dengan Allah bagaikan para nabi. Nah, banyaklah orang kayak nih sudah alim, benar sin, lalu sin merasa wali sidinnya. Nah, itu bahaya tuh. Itu ujian yang paling berat tuh. Orang ahli ibadat, bipaya kuat banget ibadat sidin. Kuat ibadat, naik haji aja beberapa puluh kali. Aku bakantut aja pernah di Makkah aja sidin. Sekali bekisah sin bakantut aja di Makkah. Nanti kisahkan sidin. Lah. Nah, itu terjadi kenapa? Akhirnya sidin merasa jadi wali sudah. Nah, ini ujian orang-orang tarekah. Yang ketiga, ujian orang ma'rifah. Wa fi dairatil ma'rifah minasyirkil khafi minan nuraniyati kada'war rububiyyati. Yang ketiga adalah ujian bagi orang ma'rifatullah, yaitu syirik khafi. Syirik khafi adalah syirik yang sangat kecil di dalam hatinya, an-nuraniyatnya, yakni dia mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Banyak ada orang habis belajar ma'rifatullah. Ini siapa yang duduk sini jar, kada lain badan itu jar. Nah, yalah. Itu ujian orang belajar ma'rifatullah. Karena dia merasa sudah dekat dengan Allah, melihat Allah itu sudah sangat terlihat baginya, jelas sekali terang benderang Allah. Sifat dan asmanya dilihatnya sudah mengerti betul. Tanpa sadar dia nanti bahayanya adalah mengaku diri sebagai Tuhan Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai ke situ. Nah, ini ujiannya sudah dipadahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Afara'aita man ittakaza ilahukum hawa. Semua itu tidak lain adalah hawa nafsu manusia. Nah, itu aja kisahnya itu, Pak. Nah, kita aplikasikan dalam konteks kemarin sih kita sudah berzikir huhai, yaitu Allah yang Maha Hidup. Maka cara metode yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani naik kering kita dari syariah tarekah langsung ke ma'rifatullah. Tinggal tunggu buahnya. Buahnya apa? Hakikat. Buahnya itu bagaimana nanti? Buah daripada zikir pian tadi tidak ada huruf sampai bentuk, nanti bentuknya nanti hasilnya adalah tidak ada huruf dan suara. Bila sampai tidak ada huruf suara, bahkan menyampaikan kepada tajalli. Ulun kisahkan prosesnya. Ada dua kelompok. Pertama secara riyadah dulu. Manusia itu berlatih diri untuk memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi bila dia tidak melatih lagi, lupa lagi dia. Yalah. Tapi orang yang hebat itu ialah tidak dilatihnya, tapi langsung terkeluar dari dirinya. Di ucapannya, Subhanaka Rabbana ma khalaqta hajaba batila dalam Al-Quran. Maha suci Allah. Timbul sendiri dari jiwanya. Nah, inilah yang dikejar oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, yang dari lubuk hati langsung keluar. Dari lubuk hati pian yang keluar kalimat itu, pujian kepada Allah. Kenapa jadi itu keluar? Karena pian melihat kebesaran keagungan Allah. Makin sering pian melihat keagungan dan kebesaran Allah, makinlah terkeluar ucapan pujian kepada Allah dalam segenap ruh pian. Ini yang dimaksud. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani memancing melihat kalimat hayyun di dalam hidup kita, melihat hidup kita ini paling mudah nih. Melihat hayyun ini paling mudah lah. Kita ini hidupnya bergerak-gerak nah. Pada saat kita melihat itu, ingatlah al-hayy. Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang menghidupkan kita ini sehingga kita jadi hidup. Paling mudah.
Jadi cara Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa, langsung menggelinding, langsung pakai apa nih? Pakai rumus yang luar biasa ke atas, sehingga terlihat, tersadarlah kita selalu nanti memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa meloncat, bisa jalan, bisa bergerak, kita ingat ini adalah al-hay daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hu hai, tarik hu hai, langsung. Itulah relevansi atau hubungan antara yang dikisahkan beliau. Kata beliau, kita lintasi syariah, kita lintasi tarekah, kita lintasi ma'rifah untuk mendapatkan hakikat. Maka bila sudah sampai seperti itu, sesuai dengan perkataan Syekh Sarwani Abdan yang minggu kemarin, jadilah pian aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang gerak dan hidup beliau pian dalam hidup ini tidak lain selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah yang disebut oleh Al-Quran, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sampailah pian pada taraf tingkatan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan maklum dan paham. Dan sekali lagi, semua itu, ilmu-ilmu itu adanya di hadrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalkan juga di rumah, salawat kepada Nabi. Kalau bisa ucapkan syukron ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Karena Nabi bersabda, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pian pandai berterima kasih kepada Rasulullah, berarti pian akan diterima syukron pian di sisi Allah. Karena ilmu setinggi apapun juga seperti disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau Allah tidak ridho sebagai jawaban Allah kepada diri pian, pian tidak diterima ilmu pian ini apa saja. Karena itu, untuk supaya Allah ridho kepada kita atas ilmu ini, berterima kasihlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah ya Rasulullah, syukran ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan nanti Nabi datang lawan pian, memimpi pian. Kalau pian rancak mengucapkan syukur kepada beliau. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Qabbalallahu minkum.